Saya Herudin pernah sampaikan langsung ke Pak Anies agar kalau tidak menerima Pak Soebul Iman, maka Pak Anies bisa mengenakan jaket putih masuk sebagai kader PKS. Jadi nanti sebagai calon gubernur dari PKS, sehingga bisa mengambil calon wakil gubernur dari luar PKS. Tetapi waktu itu Pak Anies tidak menyambut positif ajakan tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, dunia politik Indonesia dihebohkan oleh kabar bahwa Anies Baswedan mengalami kegelisahan yang serius setelah PKS secara tidak langsung menarik dukungan mereka untuk pencalonannya di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini bermula dari komunikasi intensif antara Anies dan PKS yang dilakukan melalui voice note. Dalam komunikasi tersebut, PKS memberikan tenggat waktu kepada Anies untuk segera mendapatkan dukungan dari partai-partai lain. Namun, Anies merasa bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan mengenai adanya batas waktu untuk mencari dukungan tersebut. Situasi ini menjadi pukulan keras bagi Anies, mengingat pendaftaran Pilkada Jakarta akan segera dimulai. Hingga saat ini, Anies belum berhasil mengamankan dukungan dari partai politik manapun secara resmi. Padahal, dukungan dari partai sangat krusial dalam memastikan kelancaran proses pencalonan dirinya sebagai calon gubernur Jakarta. Sejak awal, PKS sebenarnya telah memberikan opsi kepada Anies untuk bergabung sebagai kader partai. Ketua DPW PKS Jakarta, Khairuddin, sudah pernah memberikan opsi tersebut pada Anies. Tapi Anies menolaknya karena dia ingin netral. Ia lebih memilih untuk tetap berada di luar partai politik, meskipun ia sangat mengharapkan dukungan dari partai-partai tersebut. Anies tampaknya ingin menjaga citranya sebagai figur yang berada di atas partai politik. Seorang pemimpin yang tidak terikat oleh kepentingan partai manapun. Ini menunjukkan bahwa Anies memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, terutama setelah hasil survei memperlihatkan popularitasnya yang cukup menggembirakan. Namun, keputusan Anies untuk tidak bergabung dengan partai manapun justru menjadi bumerang baginya. Ia mungkin berpikir bahwa dengan popularitasnya yang tinggi, partai-partai politik akan berlomba-lomba untuk mendukungnya tanpa syarat. Pengalaman politik Anies sebelumnya membuktikan ia berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2017 tanpa memiliki dukungan penuh dari partai besar. Pada pencapresannya di tahun 2024 ini juga begitu. Karena itulah ia merasa besar kepala. PKS sebagai salah satu partai yang selama ini mendukung Anies merasa dirugikan oleh sikap Anies yang enggan berkomitmen. Sejak awal, PKS telah memberikan banyak dukungan kepada Anies, namun mereka tidak mendapatkan imbalan yang setimpal. Oleh karena itu, wajar jika PKS akhirnya memberikan tenggat waktu kepada Anies untuk mencari dukungan dari partai lain. Mereka tidak ingin terus-menerus dimanfaatkan tanpa mendapatkan keuntungan yang sepadan. Jika Anies benar-benar serius dalam mendapatkan dukungan dari partai lain, langkah yang paling logis adalah dengan bergabung ke dalam partai tersebut. Sebagai contoh, Ridwan Kamil yang memutuskan untuk bergabung dengan Partai Golkar demi mendapatkan dukungan partai tersebut dalam karir politiknya. Langkah ini menunjukkan penghargaan Ridwan Kamil terhadap partai politik yang mendukungnya. Namun, Anies tampaknya memiliki pandangan yang berbeda. Ia mungkin merasa bahwa dirinya lebih besar dari partai politik manapun, sehingga ia memilih untuk tetap berada di luar partai, namun tetap memanfaatkan dukungan dari mereka.
Setelah tenggat waktu 4 Agustus 2024 terlewati tanpa ada kepastian dari Anies, PKS pun mengambil sikap tegas. Mereka mengubah haluan dan mulai mempertimbangkan opsi lain, termasuk kemungkinan untuk bergabung dengan partai lain yang sudah punya calon. Meskipun PKS mungkin kesulitan untuk memajukan calon gubernur sendiri, peluang mereka untuk mendapatkan posisi cawagup masih cukup besar, mengingat PKS memiliki jumlah kursi yang signifikan di DPRD DKI Jakarta. Keputusan PKS ini tentu saja menimbulkan reaksi keras dari para pendukung Anies. Mereka bahkan menggelar demonstrasi di depan kantor PKS. Mereka menuntut agar PKS tetap mendukung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, kampanye negatif terhadap PKS juga mulai marak di media sosial. Beberapa pendukung Anies menuduh PKS terlibat dalam politik dinasti dan terpengaruh oleh penguasa, sehingga meninggalkan Anies. Tuduhan ini tentu saja dibantah oleh PKS yang menegaskan bahwa mereka telah memberikan kejelasan mengenai batas waktu kepada Anies. Jika Anies tidak bisa memenuhi tenggat waktu tersebut, PKS merasa perlu untuk bersikap realistis dan mencari opsi yang lain. Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri menyindir para pendukung Anies yang berdemo itu. Katanya, ada orang yang enggak punya partai, belum teruji bagaimana kompleks mengurus partai, tapi para pendukungnya sudah lantang mau ngancurin partai saya. Besar kemungkinan yang dimaksud Mabruri adalah Anies, karena hanya pendukung Anies yang berdemo di kantor PKS belum lama ini. Berkembang juga narasi yang menyebut Anies sengaja dijegal oleh elit-elit parpol. Padahal semua itu terjadi akibat ulah Anies sendiri. Seandainya dia berkomitmen dan sedikit menghargai parpol, mungkin hasilnya akan berbeda. Sikap Anies itu menunjukkan bahwa dia itu pengecut karena tak berani berpartai. Sikap mengambang itu dilakukan agar dia bisa meloncat ke sana kemari menunggangi parpol. Padahal, kalaupun tak mendapat dukungan parpol, Anies bisa maju secara independen. Katanya hasil surveinya tinggi. Tinggal kumpulkan KTP saja. Itu pun kalau pendukungnya memang punya KTP Jakarta. Dari perkembangan ini jelas terlihat bahwa Anies kini berada dalam posisi yang cukup sulit. Di satu sisi, ia masih berharap mendapatkan dukungan dari partai politik untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Namun di sisi lain, partai-partai mulai meragukan komitmen Anies dan merasa enggan untuk memberikan dukungan tanpa adanya kepastian yang jelas. Sikap mengambang yang selama ini dipegang teguh oleh Anies tampaknya menjadi bumerang yang bisa menghambat langkahnya dalam kontestasi politik di Jakarta. Anies panik. Dia melakukan segala cara agar PKS kembali ke dalam pelukannya. Tapi sepertinya nasi sudah menjadi bubur. Jika tidak ada keajaiban, langkah Anies untuk menjadi gubernur Jakarta kali ini terancam kandas di tengah jalan.